Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil alamin, hamdan yuwafi bihi ni'amahu wa yukafi bihi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah maghrib rahimakumullahu jami'an. Pada malam hari ini kembali kita melanjutkan pelajaran kita dalam membaca buku hadis, dan kita masih pada buku hadis yang paling ringkas, yaitu membaca kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang berisi 42 hadis, dan juga ada tambahan dari Ibnu Rajab 8 hadis, jadi semuanya 50 hadis. Dan sekarang kita masih di hadis yang ke-24, hadis yang ke-24, yaitu hadis Abu Dzar Al-Ghifari, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah berfirman, "Wahai hambaku, sesungguhnya saya mengharamkan kezaliman atas diriku, dan saya menjadikannya haram di antara kalian. Oleh karenanya janganlah kalian saling menzalimi. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian semuanya sesat kecuali yang saya beri hidayah. Oleh karenanya mintalah hidayah kepadaku. Niscaya saya akan memberi hidayah kepada kalian. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian semuanya lapar kecuali yang saya beri makan. Maka mintalah makan kepadaku, niscaya saya akan beri. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian semuanya telanjang kecuali yang saya beri pakaian. Karenanya mintalah pakaian kepadaku, saya akan beri. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian bersalah atau berdosa di setiap malam dan siang, sedangkan saya mengampuni semua dosa. Maka minta ampunlah kepadaku, saya akan ampuni. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan bisa memberi bahaya kepada saya, dan juga tidak bisa memberi manfaat kepada saya. Wahai hambaku, sesungguhnya orang yang paling pertama dan yang paling terakhir di antara kalian dari kalangan manusia dan jin, andaikan mereka berada atau mereka mereka menjadi hati atau orang yang hatinya paling berdosa, maka itu tidak akan mengurangi kekuasaan saya sama sekali. Wahai hambaku, sesungguhnya
orang yang paling pertama di antara kalian hingga yang paling terakhir dari manusia maupun jin berdiri di atas satu tempat, ya, terus mereka meminta, maksudnya serempak meminta, maka saya akan beri masing-masing permintaannya, tidak akan mengurangi, ya, apa yang saya miliki sama sekali, kecuali seperti jarum yang dicelupkan ke dalam lautan, seperti jarum yang dicelupkan ke dalam lautan. Wahai hambaku, sesungguhnya itu adalah amalan kalian, saya catat, saya hitung, kemudian saya balas sesuai dengan amalan kalian. Maka siapa yang mendapatkan kebaikan, maka hendaknya dia memuji Allah, dan siapa yang mendapatkan selain dari itu, maka jangan dia mencela kecuali dirinya. Baik, sekarang kita masuk di faedah yang ke-16. Faedah yang ke-16. Taib. Faedah yang ke-16, bahwa makanan dan rezeki itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada, ya, tidak dimiliki oleh siapapun. Jadi masalah makanan dan rezeki pada umumnya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan milik siapapun. Maka dari sini menjelaskan kepada kita, hendaknya kita yakin dengan apa yang Allah bagi, ya, hendaknya kita ridha dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya kita selalu meminta kepadanya, ya, karena ternyata makanan, minuman, rezeki pada umumnya itu milik Allah. Maka kita yakin dengan pembagiannya, kita ridha dengan pembagiannya, selalu kita minta kepadanya, karena dialah pemilik rezeki, dan dialah yang maha memberi rezeki. Ini ya, harus yakin bahwa kita yakin dengan apa yang Allah bagi, kita ridha dengan apa yang Allah bagi, dan selalu kita minta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang kita lakukan. Dan tentunya rezeki itu umum, ya. Ya, rezeki itu umum. Beda antara uang dengan rezeki. Kalau uang ya sempit. Kalau rezeki itu luas. Di antara rezeki uang. Ya kan? Tapi di antara rezeki uang. Tapi rezeki itu bukan cuma uang. Kesehatan, istri, anak-anak, pekerjaan, keamanan, ya, terlebih hidayah, itu rezeki. Kalau uang, ya uang saja, ya kan? Jadi bedakan antara uang dengan rezeki. Iya. Maka rezeki semua dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu uang maupun yang lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki, ya, sesuai dengan yang Dia kehendaki. Berapa, dalam bentuk apa, lewat siapa, kapan, ya kan? Yang jelas kita ridha dengan pembagian Allah, dan kita selalu minta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah adalah Ar-Razzaq, yang maha memberi rezeki. Ya, yang maha memberi rezeki. Taib. Kemudian faedah yang ke-17, pada hadis dikatakan kullukum jaa'i' illa man at'amtuhu.
Kata Allah, setiap dari kalian lapar kecuali yang saya beri makan. Ini menjelaskan fakirnya manusia dan butuhnya manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata sampai makanan, sebutir nasi, sesuap makanan, sampai yang ringan seperti ini, itu dari Allah Azza wa Jalla. Artinya kita ini tidak bisa, kadang dalam kehidupan hari-hari kita bisa makan, kita bisa minum, ya, dengan begitu mudahnya. Kita tidak sadar bahwa itu rezeki dari Allah Azza wa Jalla. Ya, itu bisa kita lihat di sebahagian daerah, misalnya di negara yang konflik, terjadi peperangan, atau di negara yang tandus, kekeringan, ya, kemudian tidak ada pasokan bahan makanan, maka mereka merasakan susahnya untuk bisa makan. Tapi alhamdulillah di negara kita, ya kan, Masya Allah, kita mau makan itu dimudahkan. Maka di sini kita harus sadari bahwasanya setiap manusia itu sangat fakir dan sangat perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula pakaian. Kata Allah, wahai hambaku, sesungguhnya kalian telanjang, artinya tidak berpakaian, kecuali yang saya beri pakaian. Artinya menjelaskan kepada kita bahwa hal-hal yang paling kecil, makanan, minuman, pakaian, apalagi yang lebih dari itu, rumah, kendaraan, ya, perusahaan, ya. Jadi yang hal-hal yang kecil, makanan, pakaian, itu dari Allah Azza wa Jalla. Kita bisa makan, kita bisa kenyang, kita bisa berpakaian karena Allah kasih. Apalagi yang lebih dari itu. Faedah yang ke-18, terdapat penjelasan akan nikmat Allah terhadap semua makhluknya. Ya, dan Allah memilih siapa yang dikehendaki untuk melebihkan dari dalam hal makanan, minuman, pakaian, hidayah. Iya. Dan itu tidak terbatas. Itu tidak terbatas. Taib. Faedah yang ke-19, hendaknya seorang itu selalu tafakkur. Tafakkur artinya memikirkan, iya, dalam kehidupannya sehari-hari, bagaimana makanannya, minumannya, pakaiannya. Coba dia pikir, dari mana datangnya, ya kan? Dari mana datangnya? Siapa yang bawa, ya kan? Siapa yang bawa? Iya. Artinya apa? Kalau kita ingat makanan kita, minuman kita, pakaian kita, ya kan, maka kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya kalau kita bisa mensyukuri hal-hal yang kecil, sesuap makanan, seteguk minuman, kita bisa syukuri, kita bisa hadirkan bahwa ini adalah dari Allah Azza wa Jalla. Bagaimana dengan yang lebih dari itu? Rumah misalnya, ya, usaha misalnya,
hidayah yang paling mahal ya, hidayah, maka ini akan membuat kita bersyukur. Ini termasuk hal yang dianjurkan kita melatih, mendidik, membiasakan diri kita untuk selalu memikirkan nikmat-nikmat Allah. Iya. Dan ingat ya, orang itu kalau di atas nikmat biasanya nggak terasa. Biasanya di atas nikmat itu nggak terasa, apalagi kalau banyak uang, masalah sesuap makanan, seteguk minuman, itu biasa bagi dia, kan banyak uangnya. Ada yang makan satu kali makan 1 juta, ya kan? Artinya bagi mereka sesuap makanan itu susah terasa, susah. Maka ini hadits ini mengajak kita untuk melatih diri kita, ya, untuk melatih diri kita supaya bisa selalu memikirkan nikmat-nikmat Allah, sekecil apapun, ya, tidak boleh kita meremehkannya. Dan ingat, nikmat itu kalau sudah banyak biasanya dilupakan. Maksudnya tidak pernah kita menyadari bahwa kita di atas nikmat. Coba lihat ya, kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa berpakaian, kita dan seterusnya. Artinya alhamdulillah dimudahkan. Tapi ingat, ada orang yang tidak bisa makan. Mungkin karena tidak ada yang bisa dimakan, atau karena sakit. Ya kan? Sakit. Ya kan? Artinya nikmat itu nanti terasa ketika sudah hilang. Mata yang kita pakai tidak pernah kita rasa bahwa ini nikmat, tak pernah kita rasa. Nanti sudah hilang, tidak bisa lagi melihat, baru kita sadar ternyata Allah memberi kita nikmat yang besar. Kita bisa makan, gigi ada, semua bagus, pantangan tidak ada. Nanti sudah mulai ada pantangan, akhirnya biar nasi tidak bisa dimakan. Bukan masalah tidak ada uang, tidak bisa beli beras, tapi nasi pun dihindari. Nanti penyakit gula misalnya. Ada seperti itu. Artinya nanti terasa kalau sudah dicabut nikmat tersebut. Oleh karenanya, supaya kita menjadi hamba yang selalu bersyukur, selalu kita latih diri ini untuk memikirkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Selalu hadirkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Faedah yang ke 20, faedah yang ke-20, dalam hadis dikatakan tadi, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Kata Allah, wahai hambaku, sesungguhnya kalian berdosa, ya, di setiap malam dan siang. Malam dosa misalnya, siang dosa misalnya. Pokoknya tiap malam siang dosa. Artinya apa? Menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui dan mencatat, dan tidak ada yang terlantar, tidak ada yang luput dari setiap dosa-dosa kita. Ini adalah ilmu yang harus kita hadirkan, bahwa kita adalah hamba yang selalu berdosa.
di setiap malam dan siang, dan semua dosa kita diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk ilmu yang perlu kita hadirkan, bahwa tidak ada satupun yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun di mana kita terus berdosa di setiap malam dan siang, dan tidak ada yang luput dari Allah. Semuanya Allah tahu. Baik. Faedah yang ke-21, dalam hadis dikatakan tadi, tukhti'una bil-laili wan nahar. Kalian bersalah atau berdosa di setiap malam dan siang. Iya. Hadis ini mendidik seorang mukmin untuk senantiasa menghadirkan ilmu Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah mengetahui segala perbuatan dia. Allah mengetahui segala perbuatan dia, sehingga ketika dia selalu hadir padanya ilmu Allah, bahwa Allah melihatnya, Allah mengetahuinya, ya kan? Allah mengetahui semua perbuatannya, maka ini akan mencegah hamba dari hawa nafsu, akan mencegah hamba dari hawa nafsu. Maka ini ilmu yang selalu kita hadirkan, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala perbuatan kita, ya. Maka ini akan mendidik kita untuk mencegah dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang ke-22, dari potongan hadis ini terdapat ilmu, yaitu besarnya santun dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, di mana hamba itu berdosa setiap malam dan siang, dan Allah tahu semuanya. Tapi Allah Maha bersabar. Allah Maha bersabar, tidak menyegerakan musibah. Padahal Allah tahu, pokoknya kerjanya bikin dosa malam siang, dan Allah tahu semuanya. Dan Allah Maha mampu untuk membalas. Allah Maha mampu untuk menyegerakan balasan. Tapi Allah sabar. Allah tunda. Barangkali dia mau bertobat, barangkali suatu waktu dia sadar, barangkali dia mengingat pada akhirnya. Dan Allah Akbar, ketika hamba itu bertobat, ya, kalau manusia menunggu kapan kita salah, tapi Allah Subhanahu wa taala menunggu kapan kita bertobat. Artinya Allah tidak merasa berat dengan banyaknya, dengan besarnya dosa hamba untuk memaafkan hambanya. Artinya kan kalau manusia ketika misalnya ada yang minta maaf, ya dilihat kesalahannya, belum bisa, ini masih berat, kesalahan antip, iya, kasih bagus dulu perasaan. Tapi Allah Azza wa Jalla, Allah tidak merasa berat untuk memaafkan, ya, untuk menerima tobat, bagaimanapun banyaknya dan besarnya dosa hamba itu. Di setiap malam dan siang kita berdosa, Allah terus menunggu kapan hambanya bertobat. Allah kasih terus waktu, ya kan?
Makanya siapa yang diberi waktu lantas dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan dia salahkan kecuali dirinya. Jangan dia salahkan kecuali dirinya. Taib. Faedah yang ke-23, dalam hadis dikatakan tadi, kata Allah, wa ana aghfiru dzunuba jami'an, dan saya mengampuni semua dosa. Artinya hadis ini menambah rasa optimis, ya, menambah rasa harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan saya mengampuni semua dosa. Artinya, wahai hambaku, jangan kalian berkecil hati, jangan kalian putus asa, jangan kalian tidak punya semangat untuk masa depan. Ingat, bagaimanapun banyaknya dosa kalian, bagaimanapun besarnya dosa kalian, saya mengampuni semua dosa. Artinya ini hiburan, ini merupakan motivasi, ini merupakan penyemangat bagi siapa yang bergelimang dosa. Jangan dia berkecil hati, jangan dia bilang tak kalah, ya, jangan dia bilang tak kalah, tak kalah hancur. Kenapa dia bilang seperti ini? Karena dia tidak hadirkan bahwa Allah itu Maha Pengampun. Coba dia hadirkan. Dia mengingat dosa-dosanya yang banyak, dia mengingat dosa-dosanya yang besar, sehingga dia merasa berat, sehingga dia tidak berani melangkah ke depan karena mengingat masa yang lalu. Tapi coba dia ingat, wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan saya mengampuni semua dosa seluruhnya. Maka apa yang membuat dia merasa berat untuk kembali kepada Allah? Apa yang menghalangi dia? Apa yang merasa dia, apa mungkin Allah maafkan saya? Apa mungkin Allah ampuni saya? Wa naghfiru dzunuba jami'a, kata Allah, dan saya mengampuni semua dosa. Maka ketika kita masih hidup, bagaimanapun gelapnya masa lalu, bagaimanapun hancurnya masa lalu, bagaimanapun rusaknya masa lalu, selama kita masih hidup, ingat, Allah berfirman, wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan saya mengampuni semua dosa. Hanya potongan hadis seperti ini tentunya sesuai kondisi orangnya. Kalau orang yang bergelimang dosa, kalau orang yang merasa frustasi karena masa lalunya, maka dia ingat hadis ini. Orang yang tidak bisa bangkit karena mengingat masa lalu, orang yang tidak bisa menatap masa depan karena dihantui masa lalu, ingat hadis ini. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan saya mengampuni semua dosa. Semangat, ya kan? Jangan berkecil hati, jangan bersedih, jangan merasa sudah nggak ada jalan. Ingat, wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan saya mengampuni semua dosa. Tapi bagi orang yang lagi bahagia, kalau ini kan lagi frustasi, ya, lagi frustasi, lagi hancur, lagi tidak punya semangat, ya,
ditambah lagi dosa-dosanya, kesalahannya, akhirnya dia bilang, tak kalah mati mah. Ya kan? Iya, sudah berat bagi dia untuk melangkah. Seakan-akan sudah nggak ada solusi. Seakan-akan sudah nggak ada secerca harapan. Ingat, wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan saya mengampuni semua dosa. Makanya dalam ayat Allah ingatkan, katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang bergelimang dosa, asrafa ala anfusihim, bergelimang dosa, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Maksudnya jangan putus asa dari ampunannya, sebagaimana hadis ini, wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan saya mengampuni semua dosa. Tapi bagi siapa yang merasa happy, bahagia, senang, lalai, kalau diingatkan, apa dia bilang? Masih Allah kan Maha Pengampun. Justru dia pakai dalil. Kalau tadi ini orang yang frustasi, diobati dengan hadits ini. Tapi kalau orang yang lagi senang, lagi enjoy, lagi bahagia, lagi kurang rasa takutnya kepada Allah Azza wa Jalla, diingatkan akan dosa, dia bilang apa? Tenang, Allah itu Maha Pengampun, masih muda, jantung normal pun, aliran darah lancar, tidak ada penyakit, Allah juga Maha Pengampun. Tenang maki. Nah, yang seperti ini tidak cocok diingatkan dengan hadits wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan saya mengampuni semua dosa. Kalau diingatkan seperti Allah Maha Pengampun, gampang itu bikin dosa, nanti kan kita nanti bertobat, Allah kan Maha Pengampun. Ini tidak cocok. Tapi orang yang kurang rasa takutnya, yang tidak punya semangat dalam beristighfar, dalam bertobat, dalam beramal salih, diingatkan dengan hal-hal yang menakutkan. Kalau tadi kan membangkitkan, kalau memang orangnya pilasa, tidak punya semangat, ditambahi lagi dengan yang menakutkan, akhirnya dia bilang tak kalam, ya kan? Tapi orang yang istilahnya senang, kurang rasa takut, diingatkan dengan yang menakutkan. Misalnya kita bilang, ya Allah itu keras siksa. Betul, Allah itu Maha Pengampun, tapi ingat juga Allah itu syadidul iqab, keras siksanya. Ya kan? Siksaan yang paling ringan di neraka apa? Siksaan yang paling ringan di neraka, sendal. Itu pun khusus untuk Abu Thalib. Tidak ada lagi yang dapat keringanan seperti itu. Itu pun sendal dipakai di mana? Di kaki. Sendal. Jadi sendal dipakaikan di kaki. Tapi saking panasnya sendal ini, itu mendidih sampai di otaknya, mendidih. Jadi itu siksaan yang paling ringan. Jadi kalau orang yang lagi senang, lagi lalai, lagi nggak ingat kepada Allah Azza wa Jalla, kalau diingatkan dia bilang, Allah kan Maha Maaf, Allah Maha Pengampun. Nah, diingatkan dengan hal yang menakutkan. Ingat siksa Allah itu keras. Apalagi ya diingatkan bahwa mati itu, ya, apalagi sekarang banyak mati mendadak. Artinya tidak menunggu kita siap, tidak menunggu kita sakit, tidak menunggu kita sudah bertobat, tidak menunggu kita sudah beristighfar. Tapi mati itu rahasia Allah dan tidak pandang bulu. Maksudnya
Maksudnya tidak pandang orang yang sudah siap, yang sudah bertobat, yang sudah berhijrah kembali kepada Allah. Tidak. Kira-kira kita merasa yakin bahwa besok kita masih hidup. Kira-kira kita merasa yakin bahwa malam ini kita bisa habiskan sampai besok kita masih hidup. Maka kalau kita dalam kondisi senang, dalam kondisi kurang rasa persiapan, kita hadirkan yang menakutkan supaya mengimbangi kelalaian kita. Lagi sehat-sehatnya, uang lagi banyak-banyaknya, jabatan lagi bagus-bagusnya. Dalam kondisi begini, ini kita perbanyak ingat yang namanya mati. Kita perbanyak ingat yang namanya yang menakutkan supaya mengimbangi kesenangan kita. Artinya senang tapi tidak lalai, tidak terbawa karena diimbangi dengan rasa takut. Tapi kalau dalam kondisi frustasi, makanya kenapa ada orang minum baygon, bunuh diri, gantung diri, terjun ke sungai, dari jembatan terjun. Ada yang naik ke atas lantai berapa, terjun. Karena dia merasa hidupnya begitu, pokoknya sudah nggak ada harapan. Pokoknya susah-susah, buntu, mending mati saja. Nah, orang-orang yang seperti ini jangan dikasih ingat bagaimana banyak mentondo sata tak kalah mati maki. Nah, ini tambah cepat mati orang seperti ini. Iya. Jadi seorang yang memberikan solusi itu seperti dokter. Dia harus cari tahu ini orangnya bagaimana, ini pasien saya bagaimana, penyakitnya apa, supaya dikasih obat atau resep yang cocok. Ya asal tulis resep, asal suntik, asal bedah, ya kan? Sama juga dalam memberikan masukan-masukan itu harus dilihat ini orang bagaimana, ya kan? Baik, intinya di sini adalah pada potongan hadits kata Allah Azza wa Jalla, wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan saya mengampuni semua dosa. Maka ini menambah rasa harapan ya bagi seorang mukmin. Kemudian faedah yang ke-24, hadits ini menunjukkan akan besarnya keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi mana? Dalam hadits dikatakan, sesungguhnya kalian tidak bisa memberi manfaat kepadaku dan tidak bisa memberi bahaya kepadaku. Artinya kebaikan yang kita lakukan sama sekali itu manfaatnya bukan untuk siapa-siapa. Kebaikan yang kita lakukan itu bukan untuk Allah. Jangan kita merasa ya Allah saya ini sudah baik, sudah sholat, sudah ke masjid, gitu. Itu kalau kita berbuat baik itu bukan untuk Allah, tapi untuk siapa? Untuk kita sendiri. Tidak ada ruginya kita berbuat baik. Jadi kebaikan kita itu tidak menambah ketinggian Allah. Allah semakin tinggi karena kebaikan hamba. Enggak, tidak sama sekali. Kebaikan itu untuk kita sendiri. Demikian pula kalian tidak bisa membahayakan saya. Artinya dosa-dosa yang kita lakukan, ya, pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan itu tidak akan merendahkan Allah. Artinya kalau kebaikan kita tuh yang dapat. Kalau kita kerjakan kejelekan, siapa yang dapat? Ya kita juga. Jadi sama sekali baik kebaikan ataupun keburukan tidak menambah ataupun mengurangi ketinggian Allah Subhanahu wa taala
tapi kebaikan dan keburukan itu kembali kepada kita. Kalau kita berbuat baik untuk kita, kalau kita berbuat jelek juga, kita juga yang rasakan. Ya kan? Kita juga yang rasakan. Baik, berarti kalau kita belajar agama, kita perhatian dengan agama, kita laksanakan perintah, meninggalkan larangan, itu untuk siapa? Kira-kira siapa yang untung? Ya kita sendiri. Tapi kalau kita malas belajar agama, tidak sholat, tidak perhatian dengan agama, kerjanya bikin dosa, itu kita merugikan siapa? Ya merugikan diri sendiri. Sekarang saya tanya, orang itu dia sayang dirinya atau dia benci dirinya? Setiap orang pasti menyayangi dirinya, makanya olahraga, makan sehat. Dia sayang dirinya. Iya kan? Berarti kalau dia sayang dirinya, maka hendaknya dia melakukan apa-apa yang Allah perintahkan. Karena itu kebaikannya untuk diri. Iya. Taib. Selanjutnya, dari potongan hadis tadi, wa ana aghfirudz dzunuba jami'a, dan saya, kata Allah, dan saya mengampuni semua dosa. Iya. Terdapat dalil bahwa tidak ada dosa yang besar bagi Allah ketika hamba itu beristighfar dan bertobat. Sekalipun dosa syirik, ingat syirik itu dosa yang paling besar. Sekalipun dosa syirik, ketika hamba itu bertobat, maka tidak ada yang besar bagi Allah Azza wa Jalla. Semuanya Allah ampuni. Yang besar, yang kecil, yang penting hambanya mau bertobat, sudah. Allah nggak lihat ini dosanya dosa apa, seberapa banyak, sudah. Yang penting betul dia bertobat, Allah maafkan. Kayak hadis dikatakan tadi, wa ana aghfirudz dzunuba jami'a, kata Allah, dan saya mengampuni semua dosa. Ini Allah yang bilang. Sekarang saya tanya, kira-kira Allah bohong sama kita? Kira-kira Allah bohong sama kita? Tidak mungkin. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man asdaqu minallahi haditha." Siapakah yang paling jujur perkataannya dibandingkan Allah? Allah menantang siapapun. Siapa yang paling jujur perkataan dibandingkan Allah? Artinya Allah ketika sudah berjanji, tidak mungkin Allah berbohong. Tidak mungkin Allah menyelisihi janjinya. Dan Allah sudah mengatakan, dan saya mengampuni semua dosa. Artinya ketika hamba itu bertobat, tidak ada yang besar dosa itu bagi Allah Azza wa Jalla. Allah maafkan semua. Allah maafkan semuanya. Taib. Oleh karenanya hadis ini sekaligus panggilan bagi kita. Panggilan bagi kita ya, bahwa untuk kita selalu istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib itu ya yang bisa kita jelaskan. Adapun faedah berikutnya insyaallah taala kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Semoga apa yang kita dengarkan bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.